Untuk Mas Sugiarto, Anda sebaiknya mengaji dulu. Jangan sok pintar. Kalau masih pemahaman Anda cetek seperti itu, jangan sok pintar. Nanti Anda ini malah bikin malu keluarga Anda. Kalau Anda punya anak, anak Anda kasihan malu. Bapaknya seperti itu. Bapaknya komen di media sosial menampakkan gedungannya. Kasihan keluarga Anda. Ya. Ngaji saja yang banyak Anda dulu, baru komen. Setelah pinter cari saya. Tidak apa-apa. Mau diskusi Imam Bukhari sahabat atau bukan, silakan cari saya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kami hormati, saat ini saya akan membongkar kebodohan jamaah Wahabi yang komentar di konten saya, yang merasa dirinya sok pintar. Kalau hanya komentar biasa mencaci terhadap saya tidak akan menanggapi. Tapi ini komentarnya orang yang bodoh, tapi dia mengaku sok pintar. Ini yang akan saya tanggapi ya. Akunnya bernama Sugiharto. Komentarnya seperti ini. Gue tanya Pak Ustadz, Imam Bukhari itu termasuk sahabat atau bukan? Kalau Imam Bukhari itu termasuk sahabat, berarti apa yang dilakukan oleh Imam Bukhari adalah tidak bid'ah. Karena Rasulullah telah merekomendasikan bahwa ikutilah sunnahku dan sunnah para sahabatku atau khulafaur rasyidin. Jelaskan. Hei bro, Mas Sugiarto, kalau Anda masih awam, masih bodoh, masih jahil, sudah begitu morakkab lagi. Kalau jahil basit masih mendingan. Tapi Anda ini masih jahil morakkab, Anda jangan sok ngerti dulu. Diam, perbanyak ngaji. Anda ini seakan-akan bertanya, tapi di bawah Anda menjelaskan sendiri bahwa Imam Bukhari itu kalau termasuk sahabat, maka jelaskan bahwasanya apa yang dilakukan oleh sahabat itu bukan bid'ah. Mas Sugiharto yang terhormat, yang sok pintar, jangan sampai Anda ini termasuk dalam perkataan Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Anda ini orang yang tidak tahu alias bodoh, la yadri annahu la yadri, tapi Anda tidak tahu, tidak merasa bahwa diri Anda itu adalah orang bodoh. Ini orang bodoh yang tidak tahu bahwa dirinya bodoh, alias sok pinter. Mana ada Imam Bukhari itu sahabat bro. Ngaji dulu. Saya kagum terhadap jamaah Wahabi ini. Soknya itu yang saya kagum, PD-nya yang saya kagum. Belajar hasil daurah, sok pinter Anda ini. Ya Allah, ngaji dulu mas, sampean mas. Jangan komen malu-malu. Ini media sosial, orang-orang tahu Anda komen di media sosial yang menampakkan kebodohan Anda. Seakan-akan sok pintar Anda menyanggah pendapat saya, menyanggah video saya, tapi ternyata Anda ini tidak paham apakah Imam Bukhari itu sahabat atau tidak. Mas Sugiharto, Imam Bukhari ini yang bernama Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari ini lahirnya di Bukhara tanggal 13 bulan Syawal tahun 194 Hijriah. Sahabat dari mana ini mas? Dan beliau wafat pada tanggal 1 bulan Syawal tahun 256 Hijriah. Sahabat dari mana ini mas? Sahabat dari mana ini? Jadi sudahlah, kalau Anda tidak ngerti, tidak usah komen. Sampaikan sama ustadz-ustadz Anda saja itu. Saya menerangkan di konten itu, Imam Bukhari ini mengerjakan sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Dan komentar Anda seperti ini menampakkan bahwa Anda ini orang yang goblok alias bodoh. Juga banyak teman-teman Wahabi ini, sahabat-sahabat Wahabi yang komen di komentar ini.
Komennya pakai akalnya sendiri. Imam Bukhari sholat mutlak lah, sholat istikharah lah. Bukan itu yang dimaksud saya. Yang dimaksud saya adalah Imam Bukhari itu melaksanakan sholat. Oke lah sekarang sholat mutlak. Tapi yang dimaksud itu setiap kali mau menulis hadis, setiap kali mau membuat bab dalam hadis Sahih Bukhari, beliau mandi terus sholat 2 rakaat. Oke lah sekarang sholat istikharah. Oke lah sekarang sholat mutlak. Silahkan dasarnya mana, dalilnya mana. Dan lagi, walaupun itu benar sholat mutlak misalnya, tapi ketika ditahsis kata ulama Anda, ditahsis kata ustadz Anda dengan suatu pekerjaan, setiap kali mau menulis hadis, setiap kali mau membuat bab dalam kitabnya, dia sholat. Oke, sholat mutlak sekarang lah misalnya. Adakah contoh itu dari Rasulullah? Itu kan masih hadis umum. Kalau Anda pakai disunahkan untuk sholat mutlak kapan saja, itu kan masih umum bro. Kan sama saja kan dengan kita para aswaja itu. Kita disunahkan untuk mengirimkan sedekah terhadap mayit. Kapan saja kita mau ngirim. Termasuk 1, 7 harinya, 40 harinya, itu termasuk kata-kata kapan saja kan. Tapi Anda, ustadz Anda menolak mensedekahi mayit di hari ke-7-nya, 40 harinya, 100-nya, itu bid'ah. Karena ditahsis dengan hari, ditentukan dengan hari-hari tertentu. Kenapa dianggap bid'ah oleh ustadz Anda? Katanya karena ditentukan pada hari-hari tertentu. Nah, kalau Imam Bukhari, gimana ini? Beliau mentahsis sholat sunnah, baik mutlak, istikharah, apapun namanya, tapi setiap kali mau nulis hadis, ini yang dimaksud bro. Fokus jadi orang itu. Fokus jadi orang, ya. Belajar cerdas sedikit. Masa jamaah Wahabi yang katanya pengamal sunnah ini kok seperti ini komennya, menampakkan kegoblogannya di media sosial, menampakkan kedunguannya di media sosial seperti ini. Jamaah Wahabi katanya pengamal sunnah. Makanya ya, biar Anda tidak dibodohi oleh ustadz Anda, saya bongkar bahwa ustadz Anda ini berbohong. Bahwa bid'ah yang didoktrinkan oleh ustadz Anda itu, yang katanya pengikut ulama salaf, bermanhaj salaf, itu ternyata tidak sesuai dengan pemahaman ulama-ulama salaf. Kenyataannya ulama salaf memahami bid'ah tidak seperti yang didoktrinkan oleh ustadz Anda. Oke, terakhir untuk Mas Sugiarto, Anda sebaiknya mengaji dulu. Jangan sok pintar. Kalau masih pemahaman Anda cetek seperti itu, jangan sok pintar. Nanti Anda ini malah bikin malu keluarga Anda. Kalau Anda punya anak Anda kasihan, malu. Bapaknya seperti itu. Bapaknya komen di media sosial menampakkan gedungannya. Kasihan keluarga Anda. Ya, ngaji saja yang banyak Anda dulu, baru komen. Setelah pintar cari saya. Tidak apa-apa. Mau diskusi Imam Bukhari sahabat atau bukan, silakan cari saya ya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Mas Sugiarto ini sadar bahwa dirinya termasuk golongan rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Dia sebenarnya tidak tahu tapi merasa dirinya sok pintar. Dia orang yang tidak tahu tapi dia tidak tahu bahwa dirinya adalah tidak tahu, alias orang goblok yang mengaku-ngaku pintar. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi Mas Sugiarto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.